Bayangkan, ada seseorang yang masuk ke hutan Gunung Lawu sebagai manusia biasa, lalu keluar bukan lagi sebagai manusia, bukan karena kerasukan, bukan karena halusinasi, tapi karena satu ritual terlarang yang dilakukan tepat saat tengah malam. Gunung Lawu bukan sekadar gunung, ia dikenal sebagai salah satu tempat paling misterius di Pulau Jawa. Banyak kisah tentang laku spiritual, ritual rahasia, hingga praktik pesugihan yang dipercaya mampu mengubah nasib dalam waktu singkat. Namun, tak semua ritual membawa keberkahan. Ada yang berujung malapetaka, bahkan mengubah pelakunya menjadi sosok yang tak lagi bisa disebut manusia. Inilah kisah nyata yang beredar dari mulut ke mulut para pendaki dan warga sekitar lereng Lawu. Namanya Wira, tapi tak ada lagi yang memanggilnya dengan nada hangat. Semua orang menyebut namanya seperti beban, seperti hutang yang setiap hari melekat di tubuhnya. Ia hidup di rumah sempit yang temboknya mulai retak, catnya mengelupas, dan atapnya bocor setiap musim hujan datang. Setiap tetes air yang jatuh dari atap terasa seperti pukulan kecil yang menghitung sisa waktunya. Dulu, Wira adalah lelaki yang percaya bahwa kerja keras pasti akan menyelamatkan hidupnya. Ia bangun lebih pagi dari matahari, menarik gerobak dagangan dengan tangan yang penuh kapalan, dan pulang dengan tubuh yang nyaris tak bisa berdiri. Tapi usaha kecilnya pelan-pelan mati, seperti api kecil yang kehabisan udara. Harga bahan naik, pembeli berkurang, tetangga mulai membuka usaha yang lebih besar. Wira bertahan, tapi dunia tidak sedang berpihak padanya. Dan yang paling menyakitkan bukanlah rasa lapar, bukan utang, bukan teriakan penagih, tapi suara anaknya. Setiap malam, saat listrik sudah dipadamkan karena tagihan menunggak, ia mendengar suara langkah kecil berjalan pelan ke arah dapur. "Ayah, masih ada nasi?" Pertanyaan sederhana itu terasa seperti pisau yang ditancapkan perlahan ke dadanya. Ia tidak pernah berani menatap mata anaknya saat harus menjawab, "Besok ya nak." Padahal ia tahu esok tak pernah benar-benar ada. Ia mulai meminjam ke teman lama, ditolak. Meminjam ke koperasi, ditolak. Meminjam ke aplikasi pinjaman, disetujui, tapi bunganya seperti jebakan. Setiap hari ponselnya bergetar, bukan oleh pesan kasih sayang, tapi oleh ancaman. "Kalau besok tidak bayar, kami datang ke rumah." Dan mereka benar-benar pernah datang. Berdiri di depan pintu rumah Wira, tetangga melihat anak-anak berhenti bermain. Ibunya yang sudah tua hanya bisa duduk di sudut rumah, diam, tak berani menatap dunia. Malam-malam Wira berubah menjadi perang sunyi. Ia duduk di lantai, bersandar ke tembok, menatap langit-langit gelap, menimbang-nimbang hal yang tidak seharusnya dipikirkan oleh seorang ayah. Bagaimana jika ia menghilang? Bagaimana jika tidak ada lagi dirinya? Ia pernah berdiri di tepi jembatan, menatap air hitam di bawah sana. Angin dingin menyentuh wajahnya. Dunia terasa begitu ringan jika ia melangkah satu langkah ke depan. Tapi bayangan anaknya menariknya kembali. Ia hanya lelaki lemah yang ingin keluarganya bertahan satu hari lagi. Sampai suatu malam di warung kopi tua, satu-satunya tempat ia bisa duduk tanpa harus berpura-pura kuat. Lampu warung itu redup, bau kopi pahit dan rokok menempel di udara. Beberapa orang tua duduk diam, seperti bayangan masa lalu. Di sanalah ia bertemu pria tua itu. Rambutnya putih seperti abu, tatapannya dalam, dan suaranya hampir seperti bisikan angin. Pria itu tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Wira lama sekali, seolah bisa melihat seluruh luka di dalam dadanya. Lalu ia berkata pelan, "Kalau dunia sudah menutup semua jalanmu, kadang gunung masih mau mendengar." Wira tertawa getir. "Gunung gak bisa ngasih makan anak saya." Pria itu tersenyum tipis. "Tapi ada yang tinggal di sana yang bisa." Wira terdiam. Dadanya berdegup dahak keras dari biasanya. "Kalau kau benar-benar putus asa," lanjut pria itu, suaranya semakin pelan, "datanglah ke Lawu. Tengah malam, jangan ajak siapapun. Jangan bawa doa." Setelah itu pria itu pergi. Tidak meninggalkan nama, tidak meninggalkan jejak.
Tapi, kalimat itu menetap. Malam itu, Wira tidak tidur. Ia hanya menatap wajah anaknya yang tertidur dengan napas kecil yang naik turun, melihat pipinya yang semakin tirus, mendengar perut kecil yang kadang berbunyi pelan karena lapar. Wira tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Ia hanya berpamitan pada ibunya, dengan alasan mencari kerja di kota. Bohong itu terasa pahit di lidahnya. Tapi ia tak punya pilihan lain. Ia membawa tas kecil berisi pakaian seadanya, sebotol air minum, dan sisa uang terakhir yang tak cukup bahkan untuk membeli makan 3 hari. Bus yang membawanya menuju kaki Gunung Lawu berguncang sepanjang perjalanan. Di kaca jendela, bayangan wajahnya terlihat lebih tua. Matanya cekung, garis-garis kelelahan memenuhi wajah lelaki yang dulu penuh harapan. Sesampainya di desa terakhir sebelum jalur pendakian, udara berubah. Angin terasa lebih dingin, lebih berat, seakan membawa sesuatu yang tak terlihat. Penduduk setempat menatapnya lama. Beberapa orang berbisik pelan. Seorang lelaki paruh baya mendekatinya. "Mau naik, Mas?" tanyanya. "Iya." "Sendirian?" Wira mengangguk. Wajah lelaki itu langsung berubah. "Kalau sendirian, jangan naik malam-malam." Wira tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Langkah pertamanya ke jalur hutan terasa seperti masuk ke dunia lain. Cahaya matahari mulai tertelan oleh tajuk pohon. Setiap langkah membuat suara dedaunan kering berbisik seperti doa yang salah arah. Syarat ritual itu terus terngiang di kepalanya. Jangan menoleh ke belakang, jangan bicara dengan siapapun, jangan menyebut nama Tuhan. Dan yang paling berat, ia harus benar-benar sendirian. Semakin malam, suhu turun drastis. Nafas Wira mulai berasap. Tangannya gemetar. Bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa takut yang tumbuh perlahan seperti akar pohon yang menjalar ke dalam dadanya. Ia sempat mendengar langkah di belakangnya. Pelan, retak ranting, daun terinjak. Tapi ia ingat syaratnya. Jangan menoleh ke belakang. Jantungnya berdegup keras. Setiap langkah terasa seperti lotre antara hidup dan hilang. Menjelang tengah malam, ia tiba di tempat yang dimaksud. Sebuah area tanah terbuka kecil, dikelilingi pohon-pohon tua yang batangnya besar dan akarnya keluar dari tanah seperti ular-ular batu. Di tengah area itu, ada batu besar tertutup lumut. Udara di sana jauh lebih dingin, bahkan burung malam pun tidak bersuara. Keheningan yang tidak wajar. Wira duduk bersila di depan batu itu. Menurut pesan pria tua, ia harus melukai jari telunjuk kanannya, lalu membiarkan darahnya menetes ke tanah. Tangannya gemetar hebat. Ia menarik napas panjang. Bau tanah basah dan dedaunan busuk memenuhi hidungnya. Pisau kecil yang dibawanya terasa sangat berat. Kalau masih ragu, pulang saja, pikirannya berbisik. Tapi bayangan wajah anaknya kembali muncul. Ia menggores jarinya. Darah hangat menetes ke tanah dingin. Dan saat tetesan terakhir menyentuh tanah, angin mendadak berhenti. Benar-benar berhenti. Daun-daun menggantung kaku, suara serangga menghilang. Dunia terasa seperti membeku. Jam di ponselnya bergetar pelan. 0,0. Tanah di depannya mulai bergetar pelan. Awalnya seperti getaran kecil, lalu semakin kuat. Retakan halus muncul di tanah, menjalar seperti urat nadi yang pecah dari dalam bumi. Wira ingin lari. Seluruh tubuhnya ingin bangkit dan kabur tanpa menoleh. Tapi kakinya seakan ditanam ke tanah itu sendiri. Dari dalam retakan itu, muncul aroma busuk yang tak bisa dijelaskan. Bukan bau bangkai, bukan bau tanah, tapi bau sesuatu yang sangat lama, sangat kelaparan. Sangat sadar akan keberadaan Wira, ia merasakan sesuatu mendekat. Meski matanya belum melihat apapun. Sesaat sebelum tanah itu benar-benar terbuka, Wira berbisik dalam hatinya, "Maafkan aku," namun lidahnya tak berani menyebut nama Tuhan. Dan dari dalam bumi, sesuatu mulai bangkit. Tanah di depan Wira terbuka perlahan, seperti mulut bumi yang sedang menguap setelah tidur ribuan tahun. Retakan itu makin lebar, dan dari dalamnya keluar uap hitam yang dingin, pekat, dan berbau busuk seperti tanah yang membusuk bersama kenangan orang-orang mati. Jantung Wira terasa seperti akan meledak dari dadanya.
Tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Keringat dingin mengalir di pelipis, menyusuri leher, dan membasahi bajunya. Tangannya refleks ingin melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah ada tenggen-tenggen tak terlihat yang menahannya tetap duduk di sana. Lalu, sesuatu bergerak, bukan keluar dengan terburu-buru, bukan meloncat, tapi bangkit. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu hitam, lebih hitam dari gelapnya hutan. Bentuknya tinggi, bengkok, seolah tulangnya tak tersusun seperti tulang manusia. Kepalanya sedikit miring, bahunya terlalu panjang, dan jari-jarinya menyentuh tanah sebelum kakinya benar-benar keluar. Yang paling mengerikan bukan wajahnya, melainkan matanya. Dua cahaya merah samar, bukan bercahaya seperti api, tapi seperti bara yang masih hidup setelah api padam. Tatapan yang tidak melihat wajah Wira, tapi membaca isi dadanya. Wira ingin berteriak, tapi suaranya mati di tenggorokan. Makhluk itu tidak berbicara dengan mulut, bibirnya tidak bergerak, namun suara dingin memenuhi pikiran Wira. Aku sudah menunggu, bukan suara, tapi tekanan, seperti sesuatu yang memeluk otaknya dari dalam. Wira menggigit bibirnya sampai darah terasa asin di lidahnya. Siapa? Siapa kau? Tanyanya dalam hati, karena ia tak sanggup membuka mulut. Aku bukan nama yang kau kenal. Aku bukan jin yang kau dengar. Aku bukan setan yang kau takutkan. Sosok itu mendekat. Setiap gerakannya membuat tanah ikut merata pelan. Aku adalah jalan pintas orang-orang yang sudah tidak percaya pada langit. Kata-kata itu menusuk lebih dari apapun. Wira menangis tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu ke tanah. Dadanya sesak. Ia teringat wajah anaknya, ibunya, rumah bocor, suara perut kosong. Apa yang kau tawarkan? Tanya hatinya gemetar. Sosok itu mengulurkan tangan yang panjang dan kurus. Ujung jarinya hitam pekat, seolah bukan daging. Kekayaan, satu kata, tapi terasa seperti lubang tak berdasar. Dalam waktu 3 hari, hidupmu akan berubah. Orang-orang yang merendahkanmu akan menunduk. Hutangmu akan lenyap. Kelaparan tidak lagi tinggal di rumahmu. Godaan itu tidak diucapkan keras. Ia ditanamkan langsung ke dalam luka-luka jiwa Wira. Dan harganya, pikir Wira, makhluk itu terdiam. Untuk sesaat, bahkan hutan pun seperti menanti jawaban. Kau tak akan mati. Kau tak akan kehilangan napas. Tapi, tubuhmu tak lagi sepenuhnya milikmu. Udara terasa semakin dingin. Kau akan meminjamkan dirimu padaku saat malam memanggil. Kau akan merasakan lapar yang tidak dikenal manusia. Dan perlahan, dunia manusia akan terasa asing bagimu. Air mata Wira jatuh semakin deras. Sebagian jiwanya menjerit untuk lari. Sebagian lagi terlalu lelah untuk melawan. Aku hanya ingin anakku hidup, isaknya dalam hati. Senyum tipis muncul di wajah makhluk itu. Senyum yang patah, terlalu lebar, terlalu salah. Kalau begitu, ini adalah perjanjian yang cocok. Sosok itu menggenggam tangan Wira. Genggamannya dingin, seperti besi yang direndam di air es. Tanpa memberi waktu berpikir, makhluk itu menggigit telapak tangannya. Bukan gigitan kasar, bukan gigitan cepat, tapi perlahan, seolah ingin menikmati rasa takut itu. Rasa panas menjalar dari luka. Darah menetes ke tanah. Namun anehnya, darah itu tak lagi terasa milik Wira sepenuhnya. Darahmu. Jadi, pintu. Seketika, dunia berputar. Wira merasa tubuhnya ringan, lalu berat, lalu kosong. Ia melihat kilasan bayangan, hutan terbakar. Sosok gelap berlari, tangannya sendiri yang telah berubah bentuk. Saat ia sadar kembali, sosok itu sudah menghilang. Tanah kembali tertutup, hutan kembali sunyi. Angin bertiup lagi. Namun, sesuatu telah berpindah, bukan ke tubuhnya, melainkan ke dalamnya. Dan sejak malam itu, setiap detik hidup Wira bukan lagi sepenuhnya miliknya. 3 hari, hanya 3 hari setelah perjanjian itu, hutang-hutang Wira lenyap
seolah tidak pernah ada. Seorang rentenir yang selama ini selalu datang membentak tiba-tiba berhenti. Ponselnya sunyi dari ancaman. Bahkan seorang kenalan lama mendadak mengirim sejumlah uang tanpa alasan yang jelas. Ibunya memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Rezeki apa ini, Ra? Wira hanya tersenyum, namun di dalam dirinya sesuatu sudah mulai bergerak. Pada hari pertama, ia hanya merasakan lelah yang aneh. Bukan lelah badan, tapi lelah jiwa. Seperti ada bagian dari dirinya yang terjaga saat ia tidur. Ia terbangun dengan rasa tidak segar. Seolah semalaman, tubuhnya berjalan ke tempat yang tidak ia ingat. Pada hari kedua, bau makanan di rumah mulai terasa aneh. Nasi hangat yang dulu membuatnya bahagia kini terasa hambar. Sayur yang dimasak ibunya terasa seperti debu di mulut. Ia makan, tapi tak pernah kenyang. Jantungnya berdetak lebih cepat saat malam mulai turun. Hatinya gelisah, seolah ada panggilan dari sesuatu yang jauh namun sangat dekat. Dan pada hari ketiga, perubahan itu benar-benar terasa. Kulitnya terasa panas saat terkena matahari. Bukan panas biasa, tapi panas yang seperti menyayat. Ia mulai menghindari siang hari, menarik tirai, berdiam dalam bayangan. Yang lebih menakutkan, ia mulai mencium bau yang tidak dicium orang lain. Bau tanah basah membuat mulutnya berair. Aroma besi yang keluar dari luka kecil membuat pikirannya kosong. Dan saat melewati pasar daging, jantungnya berdegup liar. Ia bermimpi aneh. Setiap ia terlelap, ia melihat dirinya berjalan tanpa sadar ke dalam hutan. Kakinya menapaki tanah lembab, tangannya menyentuh batang pohon dengan cara yang tidak manusiawi. Ia melihat bayangannya sendiri di genangan air, dan bukan lagi wajahnya yang ada di sana. Matanya merah dalam bayangan itu. Giginya tampak lebih panjang, dan senyumnya bukan senyum yang dikenalnya. Ia mulai takut pada cermin. Setiap disentuh cahaya lampu, refleksinya sering terlambat, seolah bayangan itu berdiri setengah detik lebih lama dari tubuh aslinya. Ia mulai mengenakan jaket tebal, meski cuaca panas. Ia mulai menghindari pelukan anaknya, bukan karena tak sayang, tapi karena takut menyakiti. Suatu malam, ia terbangun karena suara aneh dari luar rumah. Bukan suara maling, bukan suara kucing. Dari belakang rumah, ia mendengar suara daging yang seperti diremas. Ia berjalan perlahan menuju jendela. Tangannya berkeringat, napasnya memburu. Di luar, ayam-ayam milik tetangga tergeletak kaku. Tidak ada luka yang jelas. Tidak ada darah berceceran, tapi tubuhnya kosong, seperti isinya dihisap dari dalam. Wira mundur pelan, tangannya gemetar, lambungnya terasa mual. Tapi anehnya, ada sensasi hangat di perutnya. Ia menutup mulutnya sendiri. Tidak mungkin. Sejak saat itu, tidur bukan lagi tempat beristirahat. Tidur adalah jebakan, karena setiap kali ia terlelap, ia bangun di tempat lain. Di balik pepohonan, di antara semak-semak, di dekat kandang ternak, dan tubuhnya semakin berubah. Otot-ototnya menegang sendiri. Tulang-tulangnya sering terasa nyeri, seperti sedang dipaksa berubah posisi. Pendengarannya menjadi terlalu tajam. Ia bisa mendengar detak jam dari kamar lain. Suatu sore, anaknya berlari ke arahnya sambil tertawa. "Ayah!" Refleks Wira terlalu cepat. Tangannya hampir mencengkeram bahu anak itu terlalu keras. Ia berhenti tepat waktu. Namun rasa hangat di ujung jarinya membuatnya sadar. Sesuatu dalam dirinya nyaris lepas kendali. Malam itu ia menangis dalam diam. Ia mencengkeram dadanya sendiri. "Apa yang kau lakukan padaku?" bisiknya tanpa suara. Namun tidak ada jawaban, hanya perasaan bahwa sesuatu di dalam tubuhnya sedang bangun sepenuhnya. Wira mulai menghilang dari kehidupan yang pernah ia sebut rumah, bukan karena ia ingin, tapi karena dunia terasa semakin sempit baginya. Waktu siang baginya berubah seperti siksaan. Cahaya matahari terasa menusuk kulitnya.
Suara bising manusia membuat kepalanya berdenyut. Tawa, percakapan, suara televisi semuanya seperti gema asing yang mengganggu sesuatu yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Ia lebih sering duduk di pojok gelap rumah, memeluk lututnya sendiri. Matanya kosong, napasnya berat. Dunia terasa seperti kamar sempit tanpa jendela. Tetangga mulai berbisik. Ia terlihat beda. Matanya sekarang menakutkan. Anaknya sering sendirian sekarang. Wira mendengarnya, tapi ia tak bisa menjelaskan apapun. Setiap malam, panggilan itu datang. Bukan suara, bukan bisikan, tapi dorongan. Seperti tarikan dari dasar dada yang menyeretnya keluar rumah tanpa sepenuhnya sadar. Ia tidak ingat kapan pertama kali berdiri di tepi hutan itu. Yang ia ingat hanya dinginnya tanah lembab di telapak kakinya, bau lumut, kabut yang melilit pepohonan, dan rasa damai yang aneh. Damai karena tidak perlu berpura-pura menjadi manusia normal. Ternak-ternak mulai ditemukan mati tanpa luka. Anjing-anjing desa melolong panjang tiap tengah malam. Burung gagak semakin banyak bertengger di pepohonan dekat rumahnya. Orang-orang mulai takut, dan rasa takut itu hangat baginya. Suatu malam, seorang warga nekat mengikutinya. Pria itu berjalan perlahan di balik semak-semek, menjaga jarak. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia melihat Wira berdiri di tanah terbuka yang sama di mana ritual itu pernah terjadi. Cahaya bulan menyinari punggung Wira. Tubuhnya tampak menegang, lalu perlahan membungkuk. Bukan cara manusia membungkuk, tulang punggungnya berbunyi pelan, seperti ranting kering yang ditekan. Bahunya bergerak tidak wajar, lehernya menunduk terlalu dalam, dan sesuatu mendorong dari dalam. Bukan keluar dari mulut, bukan dari punggung, tapi dari dalam tulang-tulangnya. Kulitnya seperti meregang, bayangannya di tanah tidak lagi menyerupai manusia. Pria itu menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat, matanya membesar. Ia melihat tangan Wira memanjang beberapa senti. Jari-jarinya melengkung seperti cakar. Namun yang paling mengerikan, Wira tidak berteriak, tidak menangis. Ia terlihat tenang, seolah akhirnya menemukan bentuk yang sesuai dengan apa yang menetap di dalam jiwanya. Keesokan paginya, Wira tidak pulang. Tasnya masih di rumah. Ibunya menunggu di beranda. Anaknya memegang bajunya erat. Hari ini, ayah pulang kan? Tidak ada jawaban. Hanya hembusan angin yang menggerakkan tirai tipis. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Tidak ada laporan orang hilang. Karena secara resmi, Wira masih tercatat hidup. Ia hanya tidak terlihat. Namun, warga desa percaya satu hal. Di hutan Gunung Lawu, tepat saat tengah malam, masih ada sosok berdiri di antara pohon-pohon. Tidak sepenuhnya bayangan, tidak sepenuhnya makhluk. Ia berjalan tanpa suara. Matanya memantulkan cahaya bulan. Dan kalau ada manusia nekat berjalan sendirian, saat jam menunjukkan pukul 12, sosok itu berdiri sangat dekat di belakang mereka. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berbisik pelan, "Jangan ulangi kesalahanku." Tidak semua kisah tentang Wira berakhir di hutan. Ada bagian terakhir yang tak pernah banyak orang ceritakan. Bagian yang lebih sunyi dan lebih menyakitkan. Beberapa bulan setelah kepergiannya yang misterius, ibunya mulai sering jatuh sakit. Badannya melemah sedikit demi sedikit. Di malam-malam tertentu, ia terbangun karena merasa ada yang berdiri di depan pintunya. Bukan untuk menyakiti, hanya berdiri dan mengawasi. Ia tak pernah melihat siapa itu, namun ia selalu tahu itu anaknya. Sejak malam itu, tidak ada lagi ayam yang mati tanpa luka, tidak ada lagi ternak hilang. Namun, setiap tengah malam, angin di desa itu berubah arah. Seperti ada sesuatu besar yang lewat tanpa terlihat di hutan. Wira tidak lagi sepenuhnya tersesat. Ia sadar
Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu disegel, ia berdiri di antara pohon-pohon tua. Tubuhnya sudah tak sepenuhnya terasa miliknya. Kadang tangannya bergerak sendiri, kadang kakinya melangkah tanpa keinginan. Namun, ingatannya kembali. Wajah anaknya, suara ibunya, rumah bocor yang dulu penuh tangis, dan rasa bersalah datang lebih kuat dari rasa lapar. Apa yang telah kulakukan? Bisiknya, namun mulutnya tak selalu menjadi miliknya. Di dalam kulitnya, sesuatu menggeliat, seperti penumpang yang sadar bahwa inangnya mulai melawan. Wira mulai berpuasa di dalam gelap. Bukan puasa makan, tapi puasa mengikuti dorongan. Setiap kali dorongan untuk keluar malam datang, ia menahan diri. Ia duduk bersila, menggenggam tanah. Ia menangis dalam sunyi. "Aku tidak mau lagi," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu menjawab, bukan dengan suara, tapi dengan rasa sakit. Tulangnya berdenyut, kepalanya seperti dihantam dari dalam. "Aku bagian dari perjanjianmu." Pikirannya nyaris pecah. Setiap penolakan terasa seperti merobek daging dari dalam tulang. Namun, Wira bertahan. Ia teringat tatapan anaknya, tangannya yang kecil, pelukan yang hangat. Perlahan, ia belajar cara bertarung, bukan dengan senjata, tapi dengan ingatan. Setiap dorongan gelap datang, ia menyebut dalam hati nama-nama yang dicintainya. Nama ibunya, nama anaknya, nama dirinya sendiri saat masih manusia. Sampai suatu malam, tubuhnya tak kuat lagi. Ia tersungkur di tanah hutan, berlumur lumpur, menangis seperti anak kecil yang tersesat. "Ambil saja tubuh ini, tapi lepaskan keluargaku." Dan untuk pertama kalinya, sesuatu di dalam dirinya terdiam, hening, panjang. Makhluk itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan kehilangan. Sejak malam itu, Wira tidak pernah terlihat mendekati pemukiman lagi. Bukan karena ia sudah hilang, tapi karena ia memilih menjauh, memilih menjadi penjaga sunyi di antara pepohonan. Bukan monster, bukan manusia, tapi sesuatu di antaranya. Ibunya percaya anaknya masih hidup. Anaknya tumbuh dengan keyakinan bahwa ayahnya bukan pergi, tapi sedang berperang. Dan di Gunung Lawu, hingga kini, jika kau berdoa dengan hati tulus, di tengah hutan kadang ada angin hangat yang lewat pelan, bukan membawa takut, tapi peringatan. Kalau keputusasaan bisa mengubah manusia, tapi cinta masih bisa menahannya di ambang kehilangan. Sampai sekarang, warga sekitar Gunung Lawu percaya masih ada sosok yang berkeliaran di hutan saat tengah malam. Bukan roh, bukan hewan, tapi manusia yang kehilangan kemanusiaannya karena satu perjanjian terlarang. Dan pertanyaannya tinggal satu, kalau kamu berada di posisi Wira, apakah kamu akan menolak tawaran itu?